lagi dengan saya Alfira Nur Khairani dan teman-teman saya Farhana Oka Putri, Nurhaliza Tri Astuti Kusuma, dan Siti Latifah. Kita di sini akan melakukan praktikum fisika tentang magnet. Selamat menyaksikan. M1. Magnet memiliki gaya yang dapat menarik dan menembus benda-benda tertentu. Alat dan bahan yang perlu disiapkan yaitu ada magnet batang, tabung reaksi, kubus kayu, kubus aluminium, paperclip, anak timbangan, sumbat karet, jarum pentul, pulpen, paku kecil, dan mister plastik. Pada praktikum yang pertama, kita dekatkan satu persatu secara bergantian pada tabung reaksi, lalu pada kubus kayu, kubus aluminium, paperclip. Setelah itu, anak timbangan, lalu pada sumbat karet, jarum pentul, lalu pulpen, lalu paku kecil. Selanjutnya kita beri tanda A, B, C, D, dan E pada magnet. Setelah itu dekatkan paku kecil secara bergantian kepada A dan dia tertarik. Lalu pada B, dia juga tertarik, dan pada C, dia tidak tertarik. Setelah itu, kemudian pada D tidak tertarik dan E tertarik. Kita amati dan catat pengamatannya. Selanjutnya, letakkan paperclip di samping mistar pada jarak 0 cm, kemudian dekatkan magnet secara perlahan pada ujung paperclip sehingga paperclip dapat tertarik dan dia dapat tertarik. Setelah itu kita catat pada lembar pengamatan. Pada praktikum yang kedua yaitu kutub-kutub magnet senama tolak menolak dan kutub-kutub magnet tidak senama tarik menarik. Yang penasaran, yuk kita simak video selanjutnya ya. Sebelum melakukan praktikum, kita menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, yaitu ada magnet batang dan 2 buah roda kecil. Langkah yang pertama yaitu kita beri tanda pada ujung-ujung magnet yaitu U dan S. Yang sebelah kiri adalah U dan yang sebelah kanan adalah S. Sekarang kita letakkan masing-masing magnet batang pada roda kecil. Yang pertama kita dekatkan ujung-ujung magnet yang senama yaitu U dengan U. Dapat kita lihat bahwa tolak menolak ya. Yang kedua, kita ubah posisi magnet sehingga ujung-ujung magnet yang senama yaitu S dengan S saling berdekatan. Dapat kita lihat tolak menolak juga ya. Dan yang terakhir, kita ubah posisi magnet sehingga ujung-ujung magnet yang tidak senama yaitu U dengan S saling berdekatan. Dan dapat kita lihat tarik menarik ya. M3. Besi dan baja dapat dibuat menjadi magnet dengan cara induksi, gosokan, dan aliran listrik. Siapkan alat dan bahan praktikum yang diperlukan untuk melaksanakan praktikum. Dekatkan paku besar pada paku kecil. Amati apa yang terjadi pada paku kecil, kemudian catat. Nah, paku
paku ini tertarik oleh magnet. Lalu, dekatkan magnet pada batang pangkal paku besar, kemudian ujung paku besar didekatkan pada paku kecil dan tertarik dengan magnet. Dekatkan paku kecil ke sisi badan paku besar dan dia menempel karena masih memiliki gaya magnet yang menempel di paku besar. Lalu dekatkan pala paku besar dan tarik, dan paku kecil menempel ke pangkal paku besar. Lalu gosokkan beberapa kali paku besar ke magnet batang dengan satu arah sebanyak 7 kali. Kemudian dekatkan paku yang telah digosokkan dengan magnet batang ke paku kecil dan terjadilah menempel antara paku besar dan paku kecil karena memiliki gaya magnet, dan paku besar pun tertarik oleh paku kecil setelah didekatkan. Lalu pasang baterai pada dudukan baterai antara baterai negatif dan baterai positif. Kemudian hubungkanlah kabel kepada dudukan baterai. Setelah terpasang, lalu lilitkan kawat tembaga pada paku besar, kemudian jepitkan kabel ke ujung paku besar dan tunggu beberapa saat, kemudian dekatkan ujung paku besar pada ujung paku kecil. Kita tunggu beberapa saat agar daya magnet listriknya ada. Setelah kita menunggu beberapa saat, kita dekatkan kawat dengan paku kecil apakah dia memiliki gaya magnet yang menempel, dan terjadilah paku kecil dengan kawat menempel karena masih memiliki gaya magnet antara baterai dan kabel. Lalu lepaskan salah satu kabel yang dihubungkan dengan dudukan baterai, dan paku kecil ini masih menempel pada saat kabel tersebut dilepaskan. M4. Magnet banyak kegunaannya. Siapkan alat dan bahan praktikum yang diperlukan untuk melaksanakan praktikum ini ya. Yang pertama-tama kita pasangkan paku payung pada landasan magnet bagian bawah. Nah, kemudian kita pasang magnet jarum pada landasan magnet bagian atas ya. Setelah terpasang, lalu kita putar magnet jarum tersebut ke dudukannya yang terpasang bebas. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa magnet jarum menunjukkan ke arah B dan T. Nah, setelah magnet jarum berhimpit pada arah U dan S, kemudian kita putar jarum tersebut. Nah, yang terjadi adalah magnet jarum menunjukkan ke arah BL dan TG. Selanjutnya, putar-putar kembali magnet jarum yang masih terpasang pada landasan magnet sampai berhimpit ke arah U dan S ya. Nah, setelah itu kita lihat yang terjadi.
Magnet jarum menunjukkan ke arah BD dan TE.